Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya al-islam bi'ulumil ulama wa ahya al-ummah biharakatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa quwwatil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali dalam suasana yang penuh berkah tentunya, sembari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan kucuran rahmat dari Sang Maha Kuasa kepada kita semua. Untuk itu hari ini kita lanjutkan kajian kita dan alhamdulillah sudah berada di bab 10. Ya, babun fil mubadarati ilal khairat wa hassi min tawajjuhi li khairin ala al-iqbal alaihi bil jid min ghairi taraddud. Ya, tentang bab agar bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan motivasi, anjuran motivasi untuk senantiasa berlaku baik, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, ya, bil jid min ghairi taraddud, dan kebaikan-kebaikan dalam bulatan tekad yang kuat tanpa ada keraguan-raguan. Nah, ini kajian kita. Pada kajian awal ini ya, akan diawali dengan ayat tentunya dan kemudian masuk dalam satu hadis. Untuk itu simak sampai akhir, ya, jangan skip agar manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Al-Baqarah 146. Ini penggalannya, yang artinya adalah berlomba-lombalah kalian semua untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kebaikan. Gitu. Jadi itu harus berlomba. Yang namanya orang lomba itu cepat-cepatan dan demi mendapatkan trofi, ya, dapat hadiah. Nah, oleh karenanya berlomba-lomba itu proses bersegera diri dengan banyak orang-orang yang kita anggap sebagai tanda kutip lawan, sehingga kita yang bisa menang. Nah, apa yang dikejar? Kebaikan. Nah, kebaikan itu penting kita kejar karena kita hidup di dunia dan berharap kebaikan. Nah, kunci dari mendapatkan kebaikan akhir berada di dunia. Nah, itulah maka pentingnya berlomba-lomba untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan di dunia ini, sehingga impact-nya di akhirat kita pula akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Surah Ali Imran ayat 133. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian semua, ya, menuju maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratin min rabbikum, ya, pengampunan
dari Tuhan kalian. Ini Allah Subhanahu wa taala, serta menuju surga, bersegera untuk bisa meraih surga. Ya, yang arduhas samawati wal ard, hamparannya itu ya, luasnya itu seluas langit dan bumi. Nah, kita langit aja nggak tahu luasnya semana. Bumi yang benar tuh nggak ada yang tahu. Dan itu luas sekali artinya surga itu. Ya kalau kita dari beberapa generasi aja udah berapa triliun umat manusia kita ini. Mungkin lebih dari triliun kayaknya. Umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Lalu kalau semuanya itu masuk surga, kemudian kecil sekali, surga rasa RSS, ya sangat sempit sekali. Nah, tentu nggak mungkin. Allah Maha Kuasa, nggak mungkin memberikan seperti itu. Nah, apalagi juga ada neraka dan sebagainya. Nah, hamparannya itu luasnya itu memang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dan itu merupakan janji Allah sengaja untuk disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ngaji narasi online, dua ayat ini menggambarkan kepada kita semua pentingnya mubadarah tadi, bersegera, tapi bukan al-ajalah. Ya, al-mubadarah bukan al-ajalah. Ya, bersegera bukan tergesa-gesa. Ya, bersegera itu penting karena kita punya progres, kita punya visi, minta maaf. Kita punya visi yang paling hebat, visi paling kuat, besar. Nah, visi itu harus dituju. Dan visi itu nggak boleh dilakukan dengan cara lambat, harus bersegera. Tapi nggak boleh al-ajalah, ya tergesa-gesa, karena al-ajalah minasyaiton, tergesa-gesa bagian dari amal setan. Ya, buktinya apa? Ketika disuruh sujud, setan langsung tergesa-gesa, iblis tergesa-gesa untuk mengatakan tidak, karena saya dari api, dia dari tanah. Terlalu tergesa-gesa dalam berpikir dan mengambil sikap. Yang dibutuhkan mubadarah, penuh dengan ketegasan mubadarah itu. Ya. Nah, sahabat ngaji narasi online, bersegera itu menjadi cara menunaikan visi yang tepat. Karena visi itu terikat dengan waktu. Ya, kalau kita para pengkaji organisasi, setiap membangun visi pasti ada rentet waktu yang kita ingin tuju. Sampai kapan visi itu harus dilakukan? Ada batasan waktunya. Nah, oleh karenanya ada batasan waktu, bersegera itu penting. Nah, ketika dia bersegera, ada misi yang harus ditunjang dengan program. Nah, inilah yang kita perlu lakukan. Kalau kita ingin bersegera menuju akhirat dengan kebaikan tentunya, maka misi yang dilakukan adalah misi-misi kebaikan. Programnya adalah program-program kebaikan. Nah, itulah yang perlu kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita masuk kepada hadis. Wa ammal ahadis, sedangkan hadis-hadis, dan ini kita akan masuk kepada hadis pertama. Ya, ini hadis ke nomor 87. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, rawahu Muslim. Insyaallah ini hadis sentilan keras. Bukan sentilan, ini pecutan pedih bagi kita semua orang-orang yang mau berpikir. Ya, ingat kajian yang sebelumnya kan tentang tafakkur, berpikir keras, berpikir cerdas. Ya, apa kata Nabi? Hadis ini ya, yang menyampaikan adalah Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau, Abu Hurairah, menjelaskan anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW itu telah bersabda,
Badiru bil a'mal. Ya. Bersegeralah kalian itu untuk menghadirkan amal-amal soleh atau amal-amal kebajikan, amal-amal baik, ya, amal soleh, kebajikan, ya, amal baik, ya, semuanya, ya, itu harus bersegera, ya. Karena kenapa? Karena akan muncul fitanan, akan muncul satu masa di mana masa itu adalah masa fitnah. Masa fitnah. Apa maksudnya masa fitnah? Masa di mana Allah memberi cobaan. Kaqita'il lailil muzlim. Ya. Cobaan itu tentunya dalam konteks agama, ya, yang bagaikan perubahan, ya, potongan malam yang amat gelap, ya, malam yang nggak ada cahaya sama sekali. Itu masa fitnah, itu masa cobaan tersebut. Itu hati-hati. Kapankah itu bisa jadi? Di era kita ini sudah masuk. Bagaikan satu malam yang amat gelap. Disebut qita'il lail karena malam itu kan dari mulai maghrib terus sampai malam kan ada masa yang terang, tapi ada masa yang memang amat gelap sekali. Apa isi fitnah itu? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di mana seseorang pada pagi harinya dia beriman, tapi pada sore harinya dia menjadi kafir. Tertutup. Kafir, tercover, ya, menjadi tertutup nilai-nilai keimanan pada dirinya. Tertutup hidayah Allah pada dirinya. Terisi kemaksiatan pada dirinya. Ya kayak tadi, gelap. Awalnya terang, tahu-tahu gelap. Awalnya mukmin, tahu-tahu kafir. Nggak ada yang tahu itu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Masya Allah. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga orang yang sore harinya itu beriman, masih dalam suasana keimanan, tapi nggak tahu tiba-tiba pagi harinya dia menjadi orang yang kafir. La ilaha illallah Rasulullah. Tertutup hidayah Allah ketika pagi hari. Dan ini bisa terjadi. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, di mana ia menjual agamanya dengan kesenangan duniawi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menjual nilai keimanannya tersebut hanya demi kesenangan duniawinya. Padahal kesenangan duniawi hanya kesenangan sementara. Tergodakah ketika minta maaf laki-laki ketika ada perempuan yang terbuka auratnya nampak di depan kita, tergodakah kita? Innalillah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahu akbar. Atau ketika ada harta di depan kita dan bukan milik kita, tergodakah kita? Dan yang lebih parah lagi adalah sebagaimana hadis ini, yabi'u dinahu, ia jual agamanya demi kepentingan dunia. Banyak orang yang pada akhirnya murtad hanya demi urusan dunia. Karena perkawinan, karena harta, karena jabatan, karena kesenangan dunia, ia lepas
lepaskan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak. Karena hanya melihat wanita cantik, karena melihat harta yang banyak. Maka wajar, subhanallah, Islam mengajarkan kepada kita untuk sering-sering baca syahadat. Ketika kita selesai wudhu, kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa kita. Syahadat. Itu baru selesai wudhu. Salat kita. Tutup lagi, syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tutup lagi. Masya Allah. Azan. Dari mulai azan diperdengarkan syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau sembahyang, iqamahnya syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tutup salat syahadat lagi. La ilaha illallah. Semua isi syahadat. Tapi nggak terasa. Memang dunia ini menggiurkan. Dunia ini menggiurkan. Maka wajar ad-dunya sijnul mu'min. Bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Maka oleh karenanya agar mampu diri ini tidak menggadaikan agama atau bahkan menjual agama kita. Dalam diri ini mantapkan dari mulai pikiran, hati, gerak semuanya itu adalah menuju kebaikan. Badiru bil a'mal. Bersegera untuk menghadirkan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan, amal-amal baik. Banyak sekali. Sebelum datang fitnah itu kepada kita. Dan kita berharap agar Allah tidak menghadirkan fitnah keburukan itu kepada kita, di mana kita menjual agama kita. Nggak kerasa. Ada orang datang membawa, Masya Allah, hanya demi politik. Dia jual. Itu bukan bagian dari penjual agamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah menjaga kita semua. Sahabat ngaji narasi online. Nah, kajian ini penting bagi kita. Tentang bersegera beramal soleh. Karena Nabi, anak Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan itu. Dan Nabi mengajarkan kepada kita ada satu gambaran masa yang bisa jadi itu menimpa diri setiap orang. Kita orang yang beriman. Bisa jadi juga terkena fitnah ini. Oleh karenanya bangunlah senantiasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahkan Allahumma inni a'udzubika minka ya Rabbi. Aku memohon perlindunganmu dari kehendakmu. Ya Allah. Kehendak apa? Yang bisa jadi kehendak hadirnya keburukan ini kepada kita. Fitnah ini. Ya Allah, jangan hadirkan itu pada kami ya Allah. Ya, karena yang kita butuhkan kedekatan ini denganmu ya Allah. Yang kita butuhkan adalah kasih sayangmu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah ini ya Allah. Jauhkan kami ya Allah. Karena sungguh hati ini masih ingin melekat dengan dirimu ya Allah. Biarkan pagi sore kami penuh dengan keimanan. Bukan masuk dalam dunia fitnah. Pagi kami beriman, sore menjadi kafir. Atau sore kami beriman, pagi menjadi kafir. Kuatkan kami ya Allah. Kuatkan kami ya Rabbana.
Allahumma ya Allah, sallimna wahfazna min jami sayiat. Allahumma hafazna ya Allah min fitnatid dunya wa azabil akhirah, min fitnatil masihid dajjal. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita, khususnya ketika nanti dajjal kita pun tidak menjual agama kita. Jangan jual agama kita bisamanin qalil, apalagi dengan harga yang begitu murah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita ketemu lagi nanti di hadis ke-88. Ini menarik sekali. Ya, menarik. Hadis ke-88 insyaallah kita lanjutkan nanti, dan mudah-mudahan manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.